pun banyak orang yang kadang salah persepsi. Bahkan kadang-kadang orang berpikiran bahwa itu ada tulisan Arabnya pasti ada. Oh enggak. Jadi sekali lagi mohon tidak mesti yang ada tulisan Arabnya itu pasti ada. Tidak semua orang yang bisa nulis Arab itu ustaz. Saya selalu menekankan pada dulu sering isi juga di asrama Aceh yang barat. Saya tekankan kalau ada laki-laki ganteng orang Arab datang melamar Anda, tolong jangan langsung dijawab, cek dulu. Karena di Arab itu orang yang non-Muslim juga banyak. Di Mekah pun yang non-Muslim juga banyak. Yang penjahat juga banyak. Makanya dicek dulu. Tidak semua orang yang bisa bahasa Arab itu besar. Termasuk tidak semua produk yang ada huruf Arabnya itu pasti halal. Ya, nah, ternyata banyak sekali daging haram di sekitar kita dan saya kumpulkan datanya, ternyata ada sekitar 11 macam. Mulai dari daging sapi yang dioplos dicampur dengan daging babi. Nanti akan kita tayangkan contoh dendeng yang campur babi. Ada fotonya. Jadi kenapa kemarin saya minta Mbak Widya kalau ada layar ya, ada SD bisa dibayangkan contohnya. Karena kalau membayangkan itu kan kadang-kadang kayak apa? Yang kedua penggilingan daging sapi campur daging babi. Jogja cukup banyak. Daging ayam campur ayam bangkai, sapi bangkai, kemudian daging sapi gelondong. Daging sapi diolesi dengan kuas bulu babi. Dengan sapi, ikan juga dia nanti ya. Ayam. Daging yang tidak disembelih secara syar'i, terus daging yang direndam arak sebelum dipanggang. Yang kedelapan, daging impor dari Prancis, Swiss, dan juga ini yang sekarang jadi bahan renungan yang dari Australia baru ya. Kemudian daging anjing, tikus, ular. Kalau nanti saya diingatkan 9 ahli kitab ya. Nanti kita singgung itu ya. Ya Al-Maidah ayat 5 karena di perdebatan. Terus receh, tahu receh ya? Tahu. Yang haram yang apa, yang haram yang apa nanti kita bahas. Terus daging sampah. Ini juga ada di Jogja, jangan khawatir. Mari kita lihat satu persatu. Ini slide-nya sama dengan yang tadi. Sekarang ini saya clipping dari Quran KL ya. Tahun berapa ya? Mas Umar kan sempat ngobrol sama saya. Dia telepon saya, terus saya bilang, Mas, jadi itu sulit. Itu kasusnya lama. Kasus lama, tapi nih dengan angkat itu ya alhamdulillah akhirnya ada anggota dewan yang bawa itu ya. Ya akhirnya Mas Umar bilang ke KL itu. Nah ini memang ini masuk dari ini kan kadang-kadang orang dari berbagai nih Persatuan Menembak Indonesia itu katanya apa namanya bakti sosial, tapi daging yang dibagikan daging berjutaan. Kemudian berita hari berikutnya, nah, saya tidak tahu yang sekarang masih banyak nggak ya, tapi ini beberapa tahun yang lalu ya. Yang penting kan tadi Anda sudah bisa bedakan. Ini sekarang lebih jelas ya, tadi sudah cukup lebih jelas dan lainnya lebih jelas. Tadi dari apanya? Nah, sekarang kan jelas. Daging sapi warnanya merah tua, daging babi merah muda. Lemak daging sapi putih, ya putih. Kalau lemak babi kan kuning krem. Terus lemak sapi itu bisa dipilih, makanya namanya tetelan. Kalau lemak babi nggak bisa. Kalau di foto kan ini tidak mengandalkan bis, kali ini mengandalkan bis. Terus seratnya ditebal, ini lembut seratnya. Terus harganya tadi beda, baunya juga beda, setelah dimasak juga beda dan seterusnya. Ini yang kalau yang ini gampang ya bedakan ya, karena ini kan jelas kaki babi gitu. Oh iya. Paha babi, jelas sekali. Kalau orang nggak punya agama memang suka makan daging babi dan empuk ya, empuk, memang gurih gitu. Tapi ya tadi itu suka dicerna dan penyakitnya banyak. Ini bad fat, lemak punggung babi. Saya pernah punya pengalaman unik khotbah sholat Jumat, terus turun dari mimbar itu diseneni dimarahi jemaah. Kalau di masjid buat jangan bicara tentang babi, tidak baik. Saya bilang, Mas,
di Quran itu babi aja disebut tidak membuat Qurannya jadi najis. Ini kalau saya yakin tentang babi itu tidak membuat masjidnya jadi najis. Hati-hati dengan dendeng dan abon merek-merek tertentu. Ini laporan Balai POM. Saya hanya mengutip dari website www.badanpom.go.id. Ada informasi ini, saya hanya mengutip ya. Ini dendeng dan abon yang diketahui oleh Badan POM, dianalisis oleh Badan POM dan positif. Ada DNA babinya. Jadi cap kepala sapi, cap limas, cap ACC itu Australopithecus, beef jerky, lezat, nomor 1 cap 999. Terus tambahan di 999 halal, itu ada tambahan ini sapi benggolo, tiara emas, kitiran. Kitiran itu kitiran. Selain Inggris. Ini contoh. Ini ada nggak di Jogja ini? Ada nggak di Jogja? Gimana kira-kira? Ya memang saya Gading mas. Ini mungkin ya mungkin maksudnya halal barangkali. Tapi ini palsu. Terus nomor ininya juga palsu. Alamat perusahaannya mana? Gak ada disebutkan. Ini salah satu yang dilaporkan Badan POM dicampuri babi. Saya tidak tahu apakah pemilik toko Gading Mas, nggak boleh nyebut nama. Ikuti aja. Saya nggak tahu apakah pemilik tokonya tahu kalau ini dicampuri babi apa tidak. Tapi yang jelas beberapa bulan berikutnya ini sudah nggak ada lagi kemarin. Hati-hati. Kedua, pemilihan daging dicampur babi. Sekali lagi kalau Anda beli bakso, sebaiknya hanya beli di toko restoran bakso yang tidak semestinya halal. Karena penggilingan daging yang di pasar pasar semuanya campur, yang diberi aja sebagian campur. Yang diberi aja campur itu saya tahunya dari Pak Dr. Andes Haji Rizal Arifin, staf ini di Departemen Agama Provinsi DIY. Ketika saya ngisi kajian bareng dengan dia di masjid apa itu namanya? Mutakin atau Mustaqim pasar dengan hati-hati, makanan-makanan ini berpotensi itu tidak pasti campur atau tercampur, tapi berpotensi bisa jadi dari penggilingannya. Garanti tahu ya? Garanti. Terusnya lumpia soto yang pakai daging giling akan gelap sama goreng. Terus yang ketiga, daging bangkai. Kita lihat bangkai ayam dulu. Sebelum ke ciri-cirinya, saya mau nanya, Mbak, daging bangkai ayam itu daging ayam yang apa? Mati. Yang mati. Jadi kalau Anda beli di pasar, itu beli daging bangkai gitu. Atau Anda makan daging ayam hidup? Daging bangkai ayam itu adalah daging ayam yang matinya bukan karena disembelih. Ayam bisa mati karena apa? Pertama karena Sakit. penyakit, kedua sakit, Ketabrak. mati tua, mati kurang gizi, terus tabrak motor ya. Mungkin dia stres jalan orang ini karena ditinggal. Apalagi mungkin ada Penyakit. Udah. kemarin di Fakultas Peternakan juga ada halal school. Kebetulan ada mahasiswa yang cukup berbobot ya. Maksudnya kayaknya besar. Jadi mungkin ayamnya nggak sengaja, jadi Mas mungkin Anda nggak sengaja duduk di suatu tempat nyaman sekali, apa sendirian ternyata ada ayam itu mati. Jadi ayamnya kelingguan. Nah kalau orangnya berbobot kan ya. Apalagi kita nggak Klanex, kecemplung sumur, dan seterusnya. Kecemplung sumur apa? Pasar Turban di mana, Mbak? Ciri-ciri daging ayam bangkai dengan ayam tidak bangkai apa? Bedanya apa? Apa beda ayam bangkai dengan ayam tidak bangkai? Yang sehat bedanya apa? Apanya? Jangan membaca. Oke,
tayangan fotonya. Terima kasih Mbak Widya mencarikan LCD dan layar. Yang utara itu daging ayam sehat, yang selatan ayam bangkai. Sekarang bagaimana cara membedakan antara ayam sehat dan ayam bangkai? Dari apanya? Pertama dari warnanya, kedua Tekstur. baunya, ketiga tekstur kulit ya. Keempat Tampilan. penampilan dagingnya, teksturnya. Kelima harganya. Keenam rasanya. Tulisan. Dapat dulu itu Tulisan. tulisannya jual ayam bangkai. Oke, sekarang silakan kamu dicatat ya. Ini pertama cara ya untuk membedakan daging ayam sehat dan ayam bangkai. Pertama adalah dengan itu melihat tulisannya jual ayam bangkai. Warnanya ya, Anda perhatikan itu warnanya ayam sehat karena dagingnya itu seger gitu ya, warnanya kuning segar. Tapi kalau ayam bangkai warna dagingnya itu merah tua, kelabu, gelap-gelap. Di lipatan paha dan lipatan sayap ada hitam-hitam, darah terjebak di situ tidak bisa keluar. Darah terjebak tidak bisa keluar. Karena ayam bangkai kan darah tidak keluar. Yang pertama. Yang kedua, teks ini dagingnya itu kalau daging ayam sehat kalau ditekan dia balik. Balik. Tapi kalau ayam bangkai ditekan itu dekok itu apa ya? Tidak balik. Jadi dia cekung dan tidak balik. Kenapa? Ya barangkali karena darah di dalam lengket ya membuat daging balik. Kan nggak lembut. Yang kedua. Yang ketiga, harganya, harga ayam broiler apa namanya sehat ini kan per kilo berapa sekarang? 20 berapa? 22. Sekarang berapa sih? 25. 25. Kemarin masih 22. 45 loh. 45. Sekarang kan 25 ya. Kalau ayam bangkai berapa harganya? Ayam bangkai itu harganya bervariasi, bisa 17.000, bisa 16.000 ya. Kalau yang mawar pintar bisa 12 dan 10.000 per kilo ya. Sama yang buangan ya, oke. Yang keempat dari baunya. Kalau ayam sehat baunya tentu harum, seharum kasturi seindah pelangi. Gimana? Seharum kasturi Seindah pelangi. segalanya Ada di kaki. Kalau ayam bangkai baunya yang bau ayam bangkai, bau busuk. Semakin lama semakin bau busuk. Oh maaf, saya beritahu saya nanya gimana tuh caranya pedagang ayam bangkai itu mengelabui kita menghilangkan bau bangkainya itu, bau amisnya itu. Di Jogja yang paling banyak di pasar Terbang. Di pasar Terbang itu ada 2 orang yang biasa menjadi penampung atau penadah daging ayam bangkai dari Boyolali. Saya tahunya dari jamaah pengajian yang juga penjual daging ayam. Beliau ngaji dan anaknya ngajinya kuat ya. Jadi ada supaya daging ayam bangkai dari Boyolali masuk kemudian penadahnya di pasar Terbang. Nah, supaya laku, ciri-ciri ayam bangkainya itu harus dihilangkan, terutama baunya. Bagaimana trik menghilangkan bau ayam bangkai? Ini saya sampaikan bukan untuk ngajari di Anda itu ya. Bagaimana cara pedagang ayam bangkai itu menghilangkan bau amis ikannya? Dari apanya? Ini biar kita tahu, karena kalau kita tahu bagaimana orang mencopet itu kita akan terhindar. Oh, itu ciri-ciri copet itu gitu, bawa koran, dilipat, tas kecil dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu kita akan terhindar itu. Nah, sekarang bagaimana cara pedagang ayam bangkai itu menghilangkan bau bangkainya itu gimana? Pakai apa? Atau bagaimana caranya? Direndam. Direndam pakai apa? Oke, cara yang paling gampang untuk menghilangkan
baunya ya, ayam itu dibuang ke tempat sampah. Buang sungai itu kan baunya hilang. Iya. Ayamnya. Ada yang mengatakan pakai formalin. Kalau pakai formalin aromanya jadi enggak. Aroma formalin itu kayak apa sih? Gini, kalau kita beli daging, boleh nggak kita pegang ayamnya, kita cium aromanya, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, enggak. Karena kita sebagai konsumen itu kan raja. Oleh karena itu kalau kita memegang daging ayamnya, jadi kalau kita beli harus kita pegang, kita cium aromanya. Kalau ada aroma seperti by clean, berarti dia formalin. Jadi aromanya sama. Karena by clean kan banyak juga formalin. Jadi tidak pakai formalin biasanya. Ada yang katanya semprot parfum baunya jadi. Cara yang paling sering dilakukan itu adalah menggunakan air cucian beras, boilery, air cucian beras. Nah, daging itu direndam sebentar, kemudian diangkat, maka baunya udah hilang. Tapi nanti karena sumber baunya masih di dalam, nanti akan muncul lagi aroma busuknya, rendam lagi, jadi dicelup, diangkat, celup, diangkat. Maka namanya bahasa khusus di pasar itu adalah daging celup. Daging celup itu adalah daging ayam bangkai yang celup. Kalau daging basah itu daging sapi gelong-gelong. Kemudian tadi warnanya, harganya, baunya. Sekarang dari tekstur dagingnya itu kalau daging ayam sehat, teksturnya itu jelas, seratnya kelihatan jelas. Tapi kalau ayam bangkai itu udah seratnya rusak. Karena bangkai ini pembusuk di situ dia berarti. Kemudian berikutnya adalah penampilan kulitnya. Kalau kulit ayam sehat itu kulitnya halus, kemudian penampilannya itu lembut gitu ya. Pori-porinya tertutup dengan rapi. Tapi kalau ini ayam sehat itu kulitnya lembut kayak gini ya. Ini kan lembut kan? Bukan. Ini lembut. Kalau ayam bangkai itu jerat-jerat kasar. Jadi kasar itu bahasa Jawanya jerat-jerat. Jadi kalau tembok ini kasar itu jerat-jerat. Jadi pori-pori bekas taburan bulunya. Kalau ayam bangkai itu jadi gini. Kalau ayam bangkai sudah mati kan? Jadi sudah mati, kemudian bulunya berbeda-beda, maka pori-pori bekas taburan bulunya itu tidak tutup lagi. Nah itu maksud saya gitu. Kalau ayam sehat kan tidak begitu bulunya terus bulunya berubah. Tapi kalau ayam bangkai dia sudah mati beberapa saat, beberapa jam, dan berubah bulunya, maka pori-pori tidak tutup lagi. Jadi kelihatan besar-besar itu ya pori-porinya. Kemudian tolong mbak biasakan mulai sekarang kalau beli karkas, beli daging ayam, tolong lihat lehernya, bukan leher dagingnya, tapi leher emas, leher ayamnya ada nggak bekas sembelihan di situ? Kalau tidak ada bekas sembelihan,